Halo semua para pendengar setia Audiotun, berjumpa lagi dengan Ana yang akan membawakan novel yang berjudul Pengantin Pengganti Tuan Pemarah, karya dari autor Aisyah Siti Akmal Ali, episode 1, Tuan Pemarah. Terdengar sebuah benda jatuh ke lantai dan terpecah belah. Sepersekian detik berikutnya, terdengar lagi sebuah teriakan dari seorang laki-laki yang sepertinya sedang marah besar. "Ah!" Tak satu pun di ruangan itu berani mendekati seorang lelaki berumur 28 tahun tersebut. Jika lelaki itu sudah marah, maka semua orang pun hanya bisa terdiam sambil menundukkan kepala mereka menghadap lantai. Termasuk pasangan Bu Ida Haryani dan Pak Adi Kusuma yang sedang duduk tepat di hadapan lelaki itu. Tubuh mereka bergetar hebat dan wajah mereka pun tampak memucat setelah mendengar teriakan itu. "Cari Adelia sampai dapat. Temukan dia sebelum hari pernikahan kami dilaksanakan. Jika tidak, kalian harus ganti kerugianku 10 kali lipat. Kalian dengar itu? 10 kali lipat," ancam Daniel Dirgantara, pewaris tunggal Dirgantara Group dengan penuh penekanan. Baik, Tuan," sahut Pak Adi dengan terbata-bata. "Sekarang pergi," teriak Daniel. Teriakan Daniel bahkan menggema ke seluruh ruangan dan membuat semua orang di ruangan itu semakin ketakutan. Pak Adi dan Bu Ida bergegas pergi dengan tubuh gemetar. Mereka ketakutan melihat lelaki itu bak seekor naga yang tengah marah dan siap membakar seluruh ruangan itu dengan apinya. "Ayo cepat ya, Ibu takut," pekik Bu Ida sambil memeluk tangan Pak Adi dengan erat. "Ayah pun sama, Bu. Ayah tidak menyangka bahwa Tuan Daniel begitu mengerikan. Sebenarnya apa yang terjadi pada lelaki itu?" sahut Pak Adi. "Entahlah, sebaiknya percepat langkahmu ya," lanjut Bu Ida. Dengan setengah berlari, Pak Adi dan Bu Ida keluar dari rumah megah tersebut. Mereka tidak ingin tinggal berlama-lama di tempat itu. Setelah masuki mobil bututnya, Pak Adi segera melaju bersama Bu Ida kembali ke kediaman mereka. Di sebuah komplek perumahan sederhana yang terletak di pinggiran kota. Di perjalanan menuju kediaman mereka. Mungkin inilah alasan Adelia kabur ya. Adelia tidak berani menikah dengan Tuan Daniel karena sifatnya begitu mengerikan. Apa ayah perhatikan saat ia marah tadi? Ia terlihat seperti monster yang siap mencabik-cabik mangsanya, tutur Bu Ida sambil bergidik ngeri. "Kalau benar begitu, kenapa Adelia tidak menolak lamarannya sejak awal? Sekarang malah kita kan yang harus bertanggung jawab. Mana uang Tuan Daniel dibawa kabur Adelia lagi?" Kesal Pak Adi sembari memacu kendaraan beroda 4 yang sudah mulai berkarat tersebut. Ya, Daniel sudah memberi sejumlah uang kepada keluarga Pak Adi sebagai modal untuk menyambut hari pernikahannya bersama Adelia nantinya. Namun sekarang Adelia malah kabur entah kemana dan tidak satu pun di antara mereka tahu apa alasannya. "Sekarang kita harus bagaimana, Pak?" tanya Bu Ida dengan wajah ketakutan. "Ya, kita harus cari keberadaan Adelia. Mumpung masih ada waktu," sahut Pak Adi yang tidak kalah cemasnya. Wajah Bu Ida semakin mengurung. Dia bahkan tidak tahu di mana anak gadisnya itu berada. Bahkan Adelia tidak bercerita apapun kepadanya sebelum pergi meninggalkan rumah. "Bagaimana jika kita tidak menemukan Adel?" lirih Bu Ida yang sekarang mulai putus asa. "Itu artinya kita harus siap mengganti kerugian Tuan Adel 10 kali lipat. Apa kamu tidak dengar apa yang ia ucapkan tadi? 10 kali lipat?" Kesal Pak Adi dengan penuh penekanan. Mendengar kata 10 kali lipat membuat napas Bu Ida menjadi tersendat-sendat. Bayangkan saja, jika seandainya lelaki pemarah itu mengalami kerugian sedikitnya 100 juta, itu artinya ia dan suaminya harus mengganti 100 juta dikali 10. Membayangkan banyaknya deretan angka 0 yang berjejer di belakang angka 1 membuat dada Bu Ida terasa sesak. Bahkan untuk menarik napas pun terasa sangat sulit. "Di mana kita bisa menemukan uang sebanyak itu ya?" Pak Adi mendengus kesal. "Ini akibat ulah anak gadismu.
Kita semua jadi kena getahnya kan? Tiba-tiba terlintas ide konyol di pikiran Bu Ida. Bagaimana jika kita gantikan posisi Adelia dengan Dania? Dia juga cantik dan aku yakin Tuan Daniel pun tidak akan menolak. Pakik Bu Ida sambil tersenyum lebar menatap Pak Adi. Pak Adi terdiam sejenak sambil berpikir keras. Apa kamu yakin Tuan Daniel setuju? Ya, aku sangat yakin. Jawab Bu Ida mantap. Pak Adi mengembuskan napas berat. Semoga saja. Walaupun sebenarnya aku tidak yakin. Yang harus kita lakukan sekarang adalah meyakinkan Dania agar ia bersedia menggantikan posisi Adelia. Jika seandainya kita tidak berhasil menemukan anak itu. Bagaimana menurut ayah? Sambung Bu Ida dengan sangat antusias. Yang ada di pikiran wanita itu hanya satu. Jangan pernah melepaskan sosok Tuan Daniel. Lelaki kaya raya yang ingin ia jadikan sebagai menantunya. Dan berharap dengan begitu keluarga kecilnya pun bisa menikmati sedikit kekayaan milik Tuan Daniel. Terserah padamu lah, Bu. Ayah sih menurut saja. Jawab Pak Adi yang kini fokus pada kemudinya. Bagaimana selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya. Episode 2, Dania Namira. Selang beberapa saat kemudian pasangan itu tiba di kediaman mereka. Kirain setelah Adelia menikah nanti, kita bisa ikut menikmati kekayaan Tuan Daniel. Ternyata. Kesal Pak Adi sambil membanting pintu mobil bututnya yang sudah berusia puluhan tahun tersebut. Ya benar, ibu pun berpikir begitu. Ya paling tidak kita bisa pindah ke komplek perumahan yang lebih bagus dan mengganti si butut ini. Sambung Bu Ida sembari menepuk mobil butut milik Pak Adi. Pasangan itu masuk ke dalam sebuah rumah minimalis berwarna krim tersebut, kemudian duduk bersantai di ruang depan untuk sejenak. Selain untuk melepaskan penat, mereka juga mencoba merehatkan pikiran kusut mereka. Ibu benar-benar pusing. Padahal sebelum bertemu Tuan Daniel, ibu merasa sangat lapar dan sekarang jangankan lapar. Rasa hausku pun rasanya sirna setelah melihat kemarahan lelaki itu. Kalau Bu Ida sambil menyandarkan tubuhnya di sofa yang ada di ruangan tersebut. Sedangkan Pak Adi hanya diam. Ia menatap langit-langit ruangan itu dengan tatapan kosong menerawang. Ia benar-benar pusing dan bingung dengan masalah yang sedang dihadapi oleh keluarganya saat ini. Tidak berselang lama terdengar suara sepeda yang sedang diparkirkan di halaman depan rumah mereka yang berukuran kecil tersebut. Bu Ida dan Pak Adi saling pandang dengan pikiran masing-masing. Setelah beberapa saat, mereka pun saling melempar senyum. Kamu dengar itu ya? Sepertinya Dania sudah datang. Ucap Bu Ida sambil tersenyum sumringah menatap Pak Adi. Kamu benar, Bu. Sebaiknya kita tunggu dia masuk, kemudian kita ajak dia bicara. Jawab Pak Adi dengan wajah penuh harap. Ya, saat ini harapan satu-satunya terletak pada Dania. Jika seandainya mereka tidak berhasil menemukan Adelia. Terdengar suara derap langkah kecil dan pelan dari teras luar dan akhirnya seorang gadis cantik dengan wajah teduh masuk ke dalam rumah mereka. Gadis itu tersenyum ketika mengetahui bahwa ayah dan ibunya sedang duduk di ruang tersebut. Ayah, ibu, sapa gadis itu sembari menghampiri kedua orang tua tersebut. Tidak lupa ia juga menyalami dan mencium punggung tangan mereka. Oh ya Dania, duduklah sebentar. Ada yang ingin ayah dan ibu bicarakan kepadamu. Ucap Bu Ida sambil terus tersenyum lebar menatap gadis itu. Baiklah, sahut Dania yang kemudian duduk tepat di hadapan kedua orang tua tersebut. Dan masih dengan senyuman hangatnya yang teduh. Pak Adi mengembuskan napas berat sebelum ia mulai membuka perbincangan mereka saat itu. Begini, Dania sayang. Ayah dan ibu benar-benar membutuhkan kebantuanmu. Kami sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Karena yang mampu menolong kami saat ini hanya kamu. Dania sayang. Lirik Pak Adi yang kini memasang wajah penuh harap di hadapan Dania. Dania terdiam untuk sesaat. Sambil terus memperhatikan ekspresi ayah dan ibunya. Ibu tiri lebih tepatnya. Ya, Bu Ida adalah ibu tiri Dania, sedangkan Pak Adi adalah ayah kandungnya. Sedangkan Adelia sendiri adalah anak kandung Bu Ida dari mendiang suaminya terdahulu. Selama Dania sanggup,
Dengan senang hati pasti akan Dania bantu ya, Bu, jawab gadis itu. Jawaban yang diberikan oleh Dania membuat Bu Ida dan Pak Adi senang. Mereka saling tatap dan melemparkan senyum satu sama lain. Ayah senang mendengarnya. Benar kan, Bu? Ucap Pak Adi dengan senyum semeringah. Ya, itu benar, Dania. Bu Ida pun ikut melemparkan senyuman hangatnya kepada Dania. Padahal jarang-jarang wanita parubaya itu tersenyum. Malah sebaliknya, Bu Ida tidak pernah menampakkan wajah ramah kepada Dania sebelumnya. Memangnya bantuan seperti apa yang harus Dania berikan kepada kalian ya? Tanya Dania heran. Dania sayang, kamu sudah tahu kan bahwa Adelia nekat kabur dari rumah sejak beberapa hari yang lalu. Nah, saat ini Tuan Daniel sangat marah. Lelaki itu bahkan sudah mengancam ayah dan ibu. Jika kita tidak bisa menemukan Adelia, itu artinya kita harus mengganti seluruh kerugian Tuan Daniel 10 kali lipat. Bayangkan itu, Dania, 10 kali lipat. Tutur Pak Adi dengan wajah kusutnya. Lagi-lagi Dania terdiam. Terlihat gadis itu tengah berpikir keras, memikirkan ucapan sang ayah barusan. Sekarang bukan hanya Bu Ida dan Pak Adi yang saat ini dilanda kecemasan. Bahkan dirinya pun ikut cemas. Dari mana mereka bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Sedangkan pekerjaan Pak Adi yang hanya seorang pemborong bangunan. Dania yakin biaya yang dikeluarkan oleh Tuan Daniel tidaklah sedikit untuk mempersiapkan pernikahannya bersama Adelia. Dan sekarang mereka harus menggantinya dengan biaya yang di luar nalar, 10 kali lipat. Lalu apa yang harus Dania lakukan? Tanya Dania dengan alis yang saling bertautan. Dania, jika kami tidak berhasil menemukan Adelia, bisakah kamu menggantikan posisi kakakmu dan menikah dengan Tuan Daniel? Tanya Pak Adi dengan wajah penuh harap, menatap putri sematawayangnya itu. Apa? Menggantikan posisi Kak Adel, pagik Dania. Tapi, apa menurut kalian Tuan Daniel akan setuju? Secara aku... Dania memperhatikan penampilannya saat itu. Dania sadar bahwa dirinya tidak layak menggantikan posisi Adelia. Secara Adelia itu cantik, modis dan pandai bersolek. Bagaimana selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan. Episode 3, Pujukan Pak Adi dan Ibu Ida. Soal itu kamu tidak usah ambil pusing. Yang penting saat ini kamu bersedia menjadi istri pengganti untuk Tuan Daniel. Tapi, jika Adelia kembali sebelum hari pernikahan, kamu tidak perlu melakukan itu, Dania. Tutur Bu Ida. Dania menatap lekat Pak Adi dan Bu Ida secara bergantian, hingga akhirnya ia pun menganggukkan kepalanya pelan. Pertanda ia setuju dengan permintaan kedua orang tua itu. Ya baiklah, Dania setuju. Jawab Dania sambil membuang napas beratnya. Yes, terlihat jelas raut bahagia dari pasangan parubaya tersebut. Bu Ida dan Pak Adi benar-benar senang setelah mendengar jawaban dari Dania. Mereka berpelukan, dan bahkan Pak Adi tak canggung mencium kedua pipi Bu Ida di hadapan Dania. Dania merasa tidak nyaman berada di ruangan itu. Hingga akhirnya ia memilih bangkit dari posisi duduknya, kemudian segera pergi dari ruangan tersebut. Dania ke kamar dulu ya, Bu? Iya sayang, sebaiknya kamu beristirahat dan tenangkan pikiranmu. Jawab Pak Adi dengan wajah semeringah. Setelah Dania kembali ke kamarnya, Pak Adi dan Bu Ida kembali berbincang, membicarakan masalah pernikahan tersebut. Sekarang Dania sudah oke. Kini tinggal menanyakannya kepada Tuan Daniel. Dan semoga saja lelaki itu bersedia menerima Dania sebagai pengantin penggantinya. Tutur Bu Ida. Iya Bu, semoga saja lelaki pemarah itu bersedia menerimanya. Jawab Pak Adi, masih dengan senyum semeringahnya. Tapi, sebelum kita mengajak Dania bertemu dengan Tuan Daniel, sebaiknya kita make over dulu putrimu itu ya. Kita butuh duit untuk yang cukup banyak, untuk membawanya ke salon, biar dia terlihat lebih cantik dan seksi, sama seperti Adelia. Tutur Bu Ida lagi. Iya, kamu benar Bu. Aku juga sempat berpikir seperti itu. Sahut Pak Adi sambil memikirkan di mana ia bisa mendapatkan uang untuk memakeover Dania. Sementara itu di kamar Dania, gadis itu duduk di tepian tempat tidurnya, sambil memikirkan soal menjadi pengantin pengganti kakak tirinya. Sebenarnya jauh dari lubuk hatinya yang paling dalam,
Dania tidak siap. Gadis itu menolak. Namun jika ia tidak melakukannya, bagaimana dengan nasib ayah dan ibu tirinya? Ya Tuhan, semoga saja hati Kak Adelia terbuka dan bersedia kembali untuk menjadi pengantin Tuan Daniel. Malam itu Dania tidak bisa tidur dengan tenang. Hati dan pikirannya terus tertuju pada pernikahan yang tidak pernah diinginkannya itu. Ia juga heran, kenapa Adelia menolak pernikah dengan Tuan Daniel? Padahal selama ini mereka berdua memang menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Entah Adelia sudah memiliki tambatan hati yang lain atau apa, tidak ada yang tahu. Bahkan ibunya sendiri pun tidak tahu. Namun kalau menurut Dania sendiri, tidak mungkin Adelia kabur dengan lelaki lain. Secara Tuan Daniel adalah lelaki yang bisa dibilang sempurna tanpa celah, berwajah tampan, dan seorang pengusaha sukses. Apa mungkin ada sesuatu di diri Tuan Daniel yang membuat Kak Adelia tidak tahan dan memilih mundur dari pernikahannya? Tapi apa? Gumam Dania. Keesokan harinya. Bagaimana ya? Ayah sudah mendapatkan uangnya? Tanya Bu Ida dengan tergesa-gesa menghampiri Pak Adi, yang baru saja tiba, kemudian memarkirkan motor metiknya di halaman depan rumah mereka. Sudah Bu, untung Pak Jaka masih bersedia memberikan pinjaman kepada ayah. Kalau tidak, ayah tidak tahu harus kemana lagi mencarinya. Jawab Pak Adi sambil menggelengkan kepalanya pelan. Syukurlah. Mana duitnya? Ucap Bu Ida sambil mengulurkan tangannya ke hadapan sang suami. Sebentar dong Bu. Setelah melepaskan helm yang masih melekat di kepalanya, Pak Adi segera merogoh saku celananya. Kemudian menyerahkan uang yang baru saja ia dapatkan dari meminjam kepada atasannya itu. Nah, gunakan seperlunya saja. Jangan boros-boros. Ucap Pak Adi mengingatkan. Dengan wajah semeringah, Bu Ida menyambut uang tersebut kemudian menghitungnya. Pak Adi memasang wajah masam karena Bu Ida menghitung uang di pekarangan rumah mereka. Sudahlah Bu, bawa masuk dulu, baru dihitung. Apa Ibu tidak malu kalau kelihatan tetangga sebelah? Celetuk Pak Adi sambil merangkul pundak istrinya itu. Maaf Pak, saking semangatnya Ibu sampai lupa, jawab Ibu Ida. Pak Adi dan Bu Ida pun segera masuk ke dalam rumah sederhana mereka. Kemudian duduk di sofa ruang depan, di mana Dania juga berada di sana. Pak Adi melemparkan senyumnya kepada anak gadisnya itu, dan segera dibalas oleh Dania. Dania tahu, kedua orang tuanya itu baik ketika ada maunya saja. Padahal biasanya mereka selalu mengacukannya, termasuk Pak Adi. Selama ini mereka begitu membanggakan sosok Adelia, yang berhasil menjadi seorang model yang cukup terkenal, setelah berhasil memenangkan kontes pencarian model berbakat beberapa tahun yang lalu. Dengan modal tubuh langsing semampai, serta wajah yang cantik, membuat Adelia terpilih menjadi salah satu pemenang di antara ratusan wanita yang juga menginginkan posisi itu. Kini harapan hanya tinggal sebuah harapan. Anak gadis yang begitu mereka banggakan, kini menghilang entah kemana, dan meninggalkan beban yang sangat berat untuk kedua orang itu. Bahkan Dania, yang tidak ada urusannya pun, kini harus ikut masuk ke dalam permasalahan yang diciptakan oleh Adelia. Bagaimana selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya. Episode 4, Masa Lalu yang Kelam. Kamu sudah siap, Dania? Tanya Bu Ida yang akan membawa gadis itu ke salon untuk di makeover biar gadis itu kelihatan cantik dan seksi. Sama seperti Adelia. Dania yang tidak punya pilihan terpaksa menurut saja. Ia menganggukkan kepalanya pelan, kemudian mengikuti langkah Bu Ida dan Pak Adi dari belakang. Mereka berjalan menuju halaman depan, kemudian memasuki mobil butut milik Pak Adi. Setelah Bu Ida dan Dania masuk ke dalam mobil tersebut, Pak Adi pun segera melajukannya menuju sebuah salon kecantikan yang selama ini menjadi langganan Adelia. Di sepanjang perjalanan, Dania hanya diam. Tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Matanya terus tertuju pada jalan dengan tatapan kosong menerawang. Sedangkan kedua orang itu mulai berandai-andai. Mereka mulai memikirkan seberapa banyak harta kekayaan milik Tuan Daniel yang mungkin bisa mereka nikmati nantinya. Bu Ida dan Pak Adi terus tergelak. Mereka bahkan lupa bahwa saat ini mereka masih dalam keadaan genting. Ya, mereka akan tenang jika Tuan Daniel bersedia menerima Dania
sebagai pengantin pengganti Adelia. Namun bagaimana jika lelaki itu menolak dan tetap menginginkan Adelia sebagai pengantinnya? Maka habislah mereka. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit lamanya, akhirnya mereka pun tiba di depan sebuah salon kecantikan langganan Adelia. Salon kecantikan dengan biaya yang sangat mahal untuk seorang Dania. "Bu, kenapa kita ke sini? Seharusnya kita ke salon biasa-biasa saja. Dengan begitu ayah dan ibu bisa menggunakan uangnya untuk keperluan yang lain," ucap Dania sambil memperhatikan bangunan megah yang berdiri kokoh di hadapannya saat ini. "Halah kamu ini, Dania. Kamu itu tidak akan mengerti. Ingat, ada harga dan ada rupa. Walaupun kita harus membayar mahal untuk sekali perawatan, tetapi hasil yang dapatkan sepadan," jawab Bu Ida mantap. "Sudahlah, menurut saja apa kata ibumu. Pokoknya hari ini kamu harus menjadi gadis yang paling cantik, agar Tuan Daniel bersedia menerima tawaran kita. Kalau perlu, rayu dan goda lelaki itu, agar ia tertarik padamu," sambung Pak Adi. Dania mengembuskan napas berat. Napas yang terhimpit dan dadanya terasa begitu sesak. Ia merasa bahwa dirinya seperti sebuah burung murah yang akan diperjualbelikan oleh orang tuanya sendiri kepada Tuan Daniel. Tiba-tiba Dania teringat akan sosok ibunya yang selama ini menghilang bagai ditelan bumi. Ia merindukan sosok wanita lembut dan penyayang itu. Namun sayang, semuanya hanya tinggal kenangan, dan wanita itu sudah menghilang bahkan hingga sekarang. Dania teringat kejadian di malam itu, malam terkelam yang pernah ia lewati seumur hidupnya, di mana ibunya diusir dan dicampakkan oleh Pak Adi yang sudah kehilangan akal sehatnya. Ya, saat itu hujan turun dengan derasnya, di mana semua orang tengah tertidur dengan lelapnya. Ayah dan ibunya malah bertengkar hebat. Pak Adi bahkan tidak segan-segan main tangan kepada ibunya. Setelah puas menghukum wanita yang tidak bersalah tersebut, Pak Adi malah menyeretnya keluar kemudian mengusirnya. Wanita itu memohon, meminta Dania untuk ikut bersamanya. Tetapi Pak Adi tidak mengizinkannya. Dania yang saat itu baru berusia 5 tahun, tidak berdaya. Ia hanya bisa menangis di pojokan dapur, sambil memeluk kedua lututnya. Semua kejadian pahit itu terjadi karena Bu Ida, si janda cantik dan mempesona, mulai masuk ke kehidupan Pak Adi. Pak Adi jadi genap mata dan buta akan semuanya. Lelaki itu terlalu berhasrat ingin memperistri janda cantik beranak satu tersebut, hingga lupa akan anak dan istrinya sendiri. Setelah kejadian itu, Dania tidak pernah lagi bertemu dengan ibunya. Bahkan hingga saat ini pun, Dania masih mencari-cari keberadaan wanita itu, walaupun secara diam-diam. Karena jika Pak Adi ataupun Bu Ida tahu bahwa dirinya masih mengingat ibu kandungnya tersebut, maka mereka tidak akan segan-segan memarahi dan menghukumnya. "Dania, ayo sini sayang." Panggilan Bu Ida membuyarkan lamunan gadis itu. Perlahan ia menghampiri sebuah kursi di mana ia akan duduk manis, dan para wanita cantik yang hidup dengan dua alam itu akan merias dan menjadikannya seorang princess dongeng dalam sehari. Wanita-wanita cantik dengan status ganda tersebut terlihat begitu cantik. Bahkan mata Dania tidak bisa berkedip ketika memperhatikan kesempurnaan mereka. "Duduk santai ya, Non. Jangan tegang," ucap salah seorang dari mereka yang merupakan pemilik dari salon kecantikan tersebut. Dania tersenyum tipis kemudian fokus pada cermin berukuran besar yang berada di hadapannya. Tangan-tangan gemulai para wanita-wanita cantik itu mulai beraksi di wajahnya. Sementara Dania masih dirias, Bu Ida dan Pak Adi pergi ke sebuah butik, di mana biasanya Adelia membeli dress mahalnya. Mereka membeli sebuah dress cantik berwarna putih, natural untuk Dania. Kenakan hari ini, dress cantik yang terlihat simpel dan elegan. Jangan lupakan harganya yang cukup mahal, yang membuat seorang Dania akan berpikir ribuan kali untuk membelinya. Bagaimana selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya. Episode 5, Menuju Dirgantara Group. Akhirnya Dania selesai di makeover. Gadis itu terlihat sangat cantik dan bahkan jauh lebih cantik dari Adelia, sang kakak tiri. Bu Ida bahkan sampai tidak percaya bahwa ternyata Dania jauh lebih cantik dari putri kesayangannya. "Kamu lihat, Bu, putriku cantik sekali ya,"
ucap Pak Adi sambil terusnya menatap Dania. Halah, kebetulan aja itu, elak Bu Ida sambil memutarkan bola matanya. Tapi ada bagusnya juga sih. Semoga setelah melihat kecantikan Dania, Tuan Daniel bersedia menerima tawaran kita, saut Bu Ida seraya melemparkan sebuah senyuman tipis. Aku yakin sekali, Bu, Tuan Daniel tidak akan bisa menolaknya. Pak Adi tampak bangga setelah melihat kecantikan anak perempuannya itu. Bu Ida menghampiri Dania, kemudian menyerahkan dress yang baru ia beli di butik langganan Adelia, dan meminta Dania untuk mengenakannya. Hai, cepat ganti bajumu, biar setelah ini kita bisa berangkat secepatnya, ucap Bu Ida sambil berbisik di samping telinga Dania. Dania meraih dress tersebut dan membawanya ke ruang bersalin yang ada di salon itu. Tidak berselang lama, Dania keluar dengan penampilan yang begitu mencengangkan. Semua orang yang ada di salon kecantikan itu terpukau saat melihatnya. Bu Ida kembali menghampiri Dania, yang masih terdiam 1000 bahasa. Setelah membayar jasa salon kecantikan itu, wanita itu pun segera mengajak Dania kembali ke mobil butut mereka. Ingat ya Dania, jangan lupa untuk berakting sebaik mungkin. Beraktinglah seolah kamu adalah Adelia yang manis dan manja, agar laki itu tertarik kemudian menerima tawaran kita, ucap Bu Ida kepada Dania ketika mobil butut itu melaju menuju perusahaan besar milik Tuan Daniel. Dania tidak menjawab. Gadis itu terdengar menghembuskan napas berat, kemudian membuang pandangannya ke sisi jalan dengan tatapan kosong menerawang. Tidak usah bersedih, Dania. Kamu akan hidup enak di sana. Kamu akan menjadi seorang ratu. Apa kamu tidak ingin itu? Tuan Daniel itu anak tunggal, dan kedua orang tuanya pun sudah lama meninggal. Itu artinya, di rumah yang besar itu kamu akan menjadi ratu, dan semua orang akan tunduk atas perintahmu, seru Pak Adi sambil melirik Dania di kaca spion mobil bututnya. Ayahmu benar, Dania. Tapi kalau kamu sudah kaya dan hidup enak di sana, jangan pernah lupakan kami di sini, yang sudah berjuang untuk dirimu. Kamu dengarkan, Dania? Sambung Bu Ida. Ya, jawab Dania singkat dan jelas. Setelah beberapa menit kemudian, mobil yang dikemudikan oleh Pak Adi pun tiba di depan sebuah perusahaan besar di Gantara Group. Perlahan Pak Adi menghampiri para petugas keamanan, kemudian meminta izin untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut. Apa Anda sudah membuat janji? Tanya petugas keamanan tersebut kepada Pak Adi. Sementara Dania dan Bu Ida masih menunggu di dalam mobil butut milik Pak Adi. Sebenarnya sih belum, tapi percayalah, Tuan Daniel pasti bersedia bertemu dengan saya. Sebut saja nama saya, Pak Adi Kusuma, saut Pak Adi sambil tersenyum semeringah. Ia begitu percaya diri bahwa Tuan Daniel yang pemarah itu pasti bersedia menemui dirinya. Petugas keamanan itu memperhatikan penampilan Pak Adi dengan seksama, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tidak ada yang istimewa pada Pak Adi. Begitulah menurut sang petugas keamanan. Tetapi entah apa yang membuat lelaki itu begitu yakin bahwa Tuan Daniel setuju menemuinya. Namun walaupun begitu, petugas itu pun bersedia menyampaikan pesan Pak Adi. Baiklah, tunggu sebentar di sini, biar saya tanyakan dulu, ucap petugas itu. Iya Pak, terima kasih, jawab Pak Adi. Sementara Pak Adi menunggu di depan gerbang perusahaan besar tersebut, Bu Ida yang masih duduk di dalam mobil butut tersebut tampak bergumam kesal. Dasar Adelia bodoh. Jodoh yang seperti apa lagi yang ingin ia cari? Tuan Daniel adalah lelaki yang sempurna. Tetapi kenapa anak itu malah kabur dan menghilang tanpa jejak seperti ini? Kesalnya. Dania hanya diam, sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh wanita itu. Kalau dipikir-pikir, apa yang dikatakan oleh Bu Ida itu memang benar, sangat benar. Tuan Daniel adalah sosok lelaki tampan tanpa celah dan nyaris sempurna. Selain itu, kekayaan yang ia miliki akan membuat siapapun yang kelak menjadi pasangannya hidup dalam gelimang harta. Lalu apa yang membuat Adelia, sang model cantik, kabur sebelum hari pernikahan mereka dilangsungkan? Hanya Tuhan dan wanita itu yang tahu apa alasan ia melarikan diri. Selama beberapa saat, akhirnya petugas keamanan itu kembali. Ia menghampiri Pak Adi sembari membuka pintu gerbang yang berdiri kokoh di antara mereka. Masuklah, ucap petugas keamanan tersebut. Nah, benarkan apa yang aku bilang? Tuan Daniel pasti bersedia menemuiku,
jawabnya dengan bangga. Pak Adi kembali ke mobilnya kemudian memasukkan mobil tersebut ke halaman parkir. Setelah mobil butut milik Pak Adi selesai diparkirkan, petugas keamanan itu segera menuntun Pak Adi, Bu Ida, dan Dania menuju ruangan Tuan Daniel yang kini sudah menunggu kedatangan mereka. Bagaimana selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya. Episode 6, Pertanyaan Bodoh. Sementara itu di ruangan pribadi Tuan Daniel. Apa yang diinginkan oleh pria itu? Tanya Daniel dengan wajah malas kepada asisten pribadinya, Roy Anggara, lelaki yang sudah mengabdi selama puluhan tahun kepada keluarga besarnya tersebut. Menurut petugas keamanan, pria itu ingin membicarakan sesuatu yang penting kepada Anda, Tuan Daniel. Dan saya yakin ini pasti berhubungan dengan Nona Adelia. Jawab Roy dengan tegas. Wajah dingin Dania kini terlihat menekuk. Telinganya terasa panas ketika nama Adelia disebutkan. Kepergian wanita itu benar-benar meninggalkan rasa perih yang amat sangat di dalam hatinya. Apakah mereka sudah berhasil menemukan wanita itu? Tanya Daniel. Jika itu benar, itu artinya mereka selamat dari jeratanku. Ya, semoga saja begitu, Tuan. Mendadak ruangan itu menjadi hening karena Daniel dan Roy sama-sama terdiam dalam pikiran mereka masing-masing. Hingga akhirnya Roy kembali berucap. Jika saja Anda mengizinkan anak buah saya mencari keberadaan Nona Adelia, saya yakin mereka pasti sudah menemukannya hari itu juga. Tutur Roy dengan penuh keyakinan. Daniel menggeleng pelan, sembari menyandarkan punggungnya di sandaran kursi kekuasaannya tersebut. Ia mencoba membuat dirinya nyaman, agar ia tidak kembali dikuasai oleh emosinya. Tidak perlu, Roy. Aku memang sengaja membiarkannya, agar kedua orang tua Adelia bertanggung jawab. Aku ingin mereka tahu, bahwa tidak ada yang bisa bermain-main denganku. Jawabnya dengan raha yang terlihat mengenegas. Roy pun menganggukkan kepalanya pelan, tanda ia setuju dengan perkataan tuannya itu. Tidak berselang lama, Pak Adi beserta keluarganya itu tiba di depan ruangan pribadi Tuan Daniel. Petugas keamanan yang mengantarkan segera mengetuk pintu ruangan tersebut. Roy bergegas menghampiri pintu kemudian membukanya. Asisten pribadi Tuan Daniel itu sempat menautkan kedua alisnya. Ia terkejut karena ternyata Pak Adi tidak hanya datang bersama istrinya, namun juga bersama seorang gadis cantik. Roy memperhatikan gadis cantik itu tanpa berkedip sedikit pun. Gadis yang saat ini menyunggingkan sebuah senyuman hangat kepadanya. Namun lelaki itu enggan untuk membalas senyuman manis gadis itu. Sementara Roy masih memperhatikan Dania, petugas keamanan yang tadi mengantarkan keluarga Pak Adi tersebut memohon diri dan segera kembali ke tempatnya semula. Selamat siang, Tuan. Sapa Pak Adi sambil mengangguk hormat kepada Roy. Siang, silakan masuk. Roy membuka pintu tersebut lebih lebar dan membiarkan keluarga Pak Adi tersebut memasuki ruangan itu. Bukan hanya Roy, ternyata Daniel pun sempat terkejut karena Pak Adi dan Bu Ida datang ke tempatnya bersama seorang gadis cantik. Ia menunjuk sebuah sofa panjang yang terletak berseberangan dengan meja kerjanya dan mempersilakan Pak Adi untuk duduk di sana. Duduklah, perintahnya, masih memperhatikan Dania dengan lekat. Terima kasih, Tuan. Pak Adi duduk di sana kemudian disusul oleh Bu Ida dan Dania. Mau apa lagi Anda kesini, Pak Adi? Tanya Daniel dengan tatapan tajam tertuju pada lelaki parubaya itu. Pak Adi melirik Bu Ida dan wanita itu, segera mengangguk sambil memegang tangannya untuk memberi semangat. Begini, Tuan Daniel. Sebenarnya kedatangan saya ke sini untuk menawarkan sebuah kesepakatan. Itu pun jika Anda setuju. Jawab Pak Adi dengan terbata-bata. Lelaki berwajah datar itu terbahak setelah mendengar ucapan Pak Adi. Tawanya bahkan terdengar menggema di seluruh ruangan itu. Tubuh Dania refleks bergetar, karena terkejut mendengar suara tawa yang begitu memekakan telinganya. Ia bahkan tidak menyangka bahwa lelaki tampan dan rupawan yang tengah duduk di hadapannya, dalam sekejap mata berubah menjadi menakutkan. Kesepakatan, Daniel menghentikan tawanya menggelegar itu, lalu mengangkat sebelah alisnya dengan tatapan yang masih tertuju pada pria parubaya tersebut. Kesepakatan seperti apa yang ingin Anda tawarkan kepadaku, Pak Adi? Jangan bilang bahwa Anda ingin mencicil uang ganti rugiku. Maaf, aku tidak bisa. Ketusnya.
Pak Adi tampak kelabakan. Bukan Tuan, bukan itu. Tapi ini soal lain. Sebenarnya saya ingin mengajukan putri saya, Dania, untuk menggantikan posisi Adelia. Itu pun jika Anda setuju. Lirik Pak Adi dengan wajah harap-harap cemas. Mendengar penuturan sang ayah, napas Dania kembali terasa sesak. Gadis itu duduk dengan kepala tertunduk, dan tangannya tidak henti memilin-milin ujung dress ketat yang sedang ia kenakan. Apa? Pekik Daniel. Lelaki itu tidak percaya mendengar tawaran yang diajukan oleh Pak Adi. Iya Tuan. Ini putri saya, namanya Dania, Namira. Usianya baru genap 20 tahun. Dia adik dari Adelia. Tutur Pak Adi kemudian sembari memperkenalkan sosok Dania kepada Daniel. Perlahan Dania mengangkat kepalanya, kemudian menatap lelaki itu sambil tersenyum. Daniel membalas tatapannya, tetapi tak sedikit pun ia berkeinginan membalas senyuman manis yang disuguhkan oleh gadis itu. Berdiri, perintah Daniel kepada Dania. Dania tampak bingung. Saya Tuan? Daniel mengembuskan napas kasar. Ya kamulah, siapa lagi? Ketusnya dengan mata membulat. Lelaki itu kembali menahan amarahnya. Kakinya yang bersilang di bawah meja terus bergerak tanpa bisa ia kontrol. Ayo Dania cepat. Titah Pak Adi agar Dania segera bangkit dari posisi duduknya. Dania pun mengangguk. Kini ia berdiri tepat di hadapan Daniel sambil mencoba menurunkan dressnya yang terlalu pendek menurut gadis itu. Daniel memperhatikan penampilan Dania dengan seksama dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dan tak ada yang terlewat sedikit pun dari pandangan lelaki itu. Apa kamu masih perawan? Celetuk Daniel. Hah? Pekik Dania. Bagaimana selanjutnya? Sampai bertemu di next episode. Episode 7, Pengantin Pengganti. Pertanyaan yang begitu mengejutkan sekaligus aneh bagi Dania. Bukan hanya Dania, tetapi Pak Adi, Bu Ida dan Roy pun bingung setelah mendengar pertanyaan dari lelaki itu. Aku tidak perlu mengulangi pertanyaanku, karena aku yakin telingamu tidak tuli. Ketusnya lagi. Iya Tuan, saya masih perawan, jawab Dania dengan terbata-bata. Daniel tersenyum sinis dengan mata yang masih fokus, memperhatikan penampilan Dania. Perawan? Gumamnya sambil menggelengkan kepalanya pelan. Kamu perawan? Lalu kenapa kamu berpakaian seperti ini? Seperti wanita malam saja. Lanjut Daniel yang kini malah terkekeh. Dania kesal sekaligus marah mendengar penuturan lelaki itu. Bibirnya bergetar. Ingin sekali rasanya ia memaki Tuan Daniel yang punya mulut seperti orang tidak berpendidikan itu. Namun di sisi lain, Dania pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh lelaki tersebut. Tuan Daniel memang benar, karena penampilannya hari ini memang terlalu seksi. Dan itu semua gara-gara Bu Ida yang memilih dress itu untuknya. Dania melirik Bu Ida dan Pak Adi dengan tatapan kesal. Sementara pasangan itu tampak tidak peduli, karena yang mereka pedulikan saat ini hanya satu. Mereka tidak ingin rencana mereka gagal. Bagaimana ini ayah? Bisik Bu Ida di samping telinga Pak Adi dengan wajah memucat. Ayah tidak tahu Bu, kita lihat saja bagaimana selanjutnya. Jawab Pak Adi. Bagaimana jika Tuan Daniel menolak? Bisik Bu Ida lagi. Hush, sudah. Sebaiknya Ibu diam dan tenang. Kesal Pak Adi. Sementara itu Daniel yang tadinya masih terkekeh, tiba-tiba menghentikan tawanya. Ia kembali menatap Dania yang berdiri di hadapannya dengan wajah memerah menahan malu. Apa pekerjaanmu? Jangan bilang kamu juga seorang model sama seperti kakakmu Adelia. Ekspresi wajah lelaki menakutkan itu kembali datar. Sama seperti sebelumnya ketika mereka tiba di tempat itu. Dania menggelengkan kepalanya dengan cepat. Bukan Tuan, bukan. Saya bukan seorang model. Saya hanya seorang gadis biasa yang menjadi seorang pengajar untuk anak-anak yang kurang beruntung di sebuah yayasan milik sahabat saya. Ya, selama ini Dania aktif menjadi seorang pengajar di sebuah yayasan yang didirikan oleh sahabatnya, mengajar untuk anak-anak yang kurang beruntung, yang tidak bisa bersekolah di sekolah umum dengan berbagai alasan, misalnya seperti anak-anak jalanan dan sebagainya. Daniel menautkan kedua alisnya. Siapa yang menggaji kalian? Dania tersenyum kecut
sambil menggelengkan kepalanya pelan. Tidak ada. Kami tidak bisa memungut biaya sepeser pun untuk anak-anak yang ingin belajar di tempat kami. Dan kami melakukannya secara ikhlas. Daniel sempat menjepitkan bibir, kemudian menarik napas panjang dan mengembuskannya. Sekarang duduklah kembali. Aku ingin berpikir sejenak. Ucapnya sambil memejamkan mata dengan kepala bersandar di sandaran kursinya. Dan ia pun kembali ke tempat semula sambil memperhatikan lelaki itu tanpa berkedip sedikit pun. Sementara kedua orang tuanya masih terlihat cemas, memikirkan keputusan yang akan diambil oleh lelaki itu. Hingga beberapa menit kemudian, lelaki itu akhirnya membuka mata dan kembali fokus pada tamu-tamunya itu. Apa kamu tahu, Pak Adi? Sebenarnya aku benar-benar tidak bisa maafkan kesalahan putrimu, Adelia, yang sudah menipuku mentah-mentah. Dan sekarang lucunya, kamu malah menawarkan gadis aneh ini untuk menjadi pengantin pengganti si Adelia. Namun karena sudah terlanjur basah, kenapa tidak mandi sekalian saja? Baiklah, aku menerima tawaranmu, tapi dengan syarat. Tutur Daniel sambil menyeringai menatap ketiga orang itu secara bergantian. Ada rasa lega dan bahagia di hati Pak Adi dan Bu Ida setelah mendengar jawaban lelaki itu. Namun di samping itu, mereka masih was-was dengan syarat yang akan diajukan olehnya. Apa syaratnya, Tuan? Tanya Pak Adi. Aku ingin gadis ini menjadi milikku. Bagaimana? Jadi apapun yang akan aku lakukan kepadanya, kalian tidak berhak ikut campur. Jawab Daniel, masih dengan seringaian liciknya. Daniel menggelengkan kepalanya dengan cepat. Ia tidak setuju dengan syarat yang diajukan oleh lelaki itu. Ia tidak ingin lelaki itu menjeratnya dan memperlakukan dirinya dengan sesuka hati. Tidak, ayah, gumam Dania dengan wajah cemas. Tanpa memikirkan bagaimana pendapat dan perasaan Dania saat itu, Pak Adi langsung menganggukkan kepala tanda setuju. Baiklah, kami setuju. Ayah, protes Dania. Namun bukannya kembali memikirkan jawabannya, pasangan itu malah melototkan mata ketika bertetapan dengannya. Sudah diam, ucap Bu Ida yang duduk di sampingnya dengan setengah berbisik. Tapi Bu, balas Dania. Hush, bentak Bu Ida. Tuan Daniel tampak sangat puas mendengar jawaban Pak Adi, yang menurutnya sangat bodoh itu. Lelaki parubaya itu rela memberikan gadis aneh tersebut kepadanya tanpa pikir panjang. Bagus. Daniel menatap Dania sambil tersenyum puas. Roy, buat surat perjanjian hitam di atas putih dan serahkan kepada Pak Adi agar ia menandatanganinya. Titah Daniel kepada Roy, ia masih setia berdiri di sampingnya. Baik, Tuan. Tanpa banyak bertanya, Roy pun bergegas melakukan tugas yang diperintahkan oleh Daniel tersebut. Ayah, kumohon jangan lakukan itu. Itu sama artinya ayah sudah menjualku kepada Tuan Daniel. Kesal Dania dengan setengah berbisik kepada Pak Adi. Sudah, kamu tenang saja, Dania. Yakinlah kamu akan baik-baik saja. Sahut Pak Adi mencoba menenangkan Dania saat itu. Kalian memang sungguh keterlaluan. Dania tertunduk menghadapi lantai. Buliran bening yang sejak tadi ia tahan, kini meluncur begitu saja. Namun Dania tidak ingin terlihat lemah. Ia segera menyeka buliran bening itu dan kembali menegakkan kepalanya. Aku harap kalian menyesal, karena sudah memperlakukan aku seperti ini, gumam Dania. Bagaimana selanjutnya? Sampai bertemu di next episode. Episode 8, Erik Nugraha. Setelah Pak Adi menandatangani surat perjanjian itu, mereka pun segera pamit dan pulang. Sepeninggal keluarga Pak Adi, Daniel masih menatap selembar kertas yang sudah ditandatangani oleh Pak Adi tersebut dengan ekspresi wajah datar. Berita pernikahan ini sudah terlanjur tersebar, dan jika pernikahan ini batal, di mana aku akan menaruh mukaku ini? Jadi tidak ada pilihan lain selain menerima gadis itu sebagai pengganti Adelia. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kepada gadis aneh itu, apakah aku harus menjadikan dirinya sebagai pelayan di rumahku, Roy? Tapi rasanya tidak cocok. Secara gadis itu cantik, benar kan? Apa menurutmu gadis aneh itu cantik? Tutur Daniel kemudian, Roy mengangguk pelan. Ya, menurut saya Nona Dania itu cantik, Tuan. Oh ya, Roy, sekarang urus kembali segala sesuatunya. Ganti nama Adelia dengan nama gadis itu. Perintah Daniel sembari bangkit dari posisinya. Baik, Tuan, akan saya laksanakan. Jawab Roy dengan tegas. Roy mengikuti langkah kaki Daniel dari belakang.
Kini saatnya istirahat, makan siang, dan sebagai manusia normal, kedua lelaki itu pun sudah merasa lapar dan butuh makanan untuk mengganjal perut kosong mereka. Hari pun berganti hari, dan tak terasa acara pernikahan Daniel dan Dania akan dilaksanakan beberapa hari lagi. Hari ini merupakan hari terakhir Dania melakukan aktivitas belajar dan mengajar anak-anak didiknya. Sebelum besok ia harus bersiap menghadapi hari pernikahannya bersama Tuan Daniel. Dengan menggunakan sepeda kesayangannya, Dania tiba di tempat itu. Kedatangan Dania disambut hangat oleh Erik Nugraha, sahabatnya sekaligus pemilik yayasan tersebut. Lelaki yang usianya sama dengan Tuan Daniel itu berjalan menghampiri Dania, kemudian menyapanya, sama seperti biasanya. "Pagi Dania, tumben terlambat," sapa Erik dengan senyum semeringah. "Pagi Mas Erik, maaf aku terlambat karena ada sesuatu yang harus aku kerjakan pagi ini, yang tidak bisa aku tinggalkan," tutur Dania sembari membalas senyuman lelaki itu. Sebenarnya tadi pagi Dania kembali berdebat dengan Pak Adi dan Bu Ida. Kedua orang tua itu sama sekali tidak ingin berusaha mencari keberadaan Adelia setelah Tuan Daniel bersedia menerima dirinya. Setelah selesai memarkirkan sepedanya, Dania dan Erik pun segera memasuki tempat itu, di mana anak didik mereka sudah menunggu untuk mendapatkan pengajaran. "Sebenarnya ada apa denganmu, Dania? Sepertinya kamu sedang punya masalah. Ceritakanlah padaku, siapa tahu aku bisa membantumu," ucap Erik yang ternyata memperhatikan wajah kusutnya Dania sejak beberapa hari yang lalu. Dania terus senyum kecut, kemudian menggelengkan kepalanya pelan. "Aku baik-baik saja kok, Mas." "Sudahlah Dania, jangan bohong. Aku mengenalmu sudah sejak lama, dan aku dapat membedakan ekspresi wajahmu ketika kamu berkata bohong padaku. Lihatlah, hidungmu kembang kempis, dan kamu tidak berani membalas tatapanku. Sekarang katakan yang sebenarnya padaku. Siapa tahu aku bisa membantu," bujuk Erik. "Mas ini bisa saja. Masa sih hidungku kembang kempis?" Dania memegang hidungnya sambil menatap lelaki itu dengan wajah menekuk. Erik tergelak. "Aku serius. Coba kamu tes ketika kamu berkata bohong dan lihatlah hidungmu. Hidungmu akan kembang kempis sendiri tanpa kamu sadari." Dania sempat ikut tertawa pelan setelah mendengar penuturan lelaki itu. Namun beberapa detik berikutnya, ekspresi wajah Dania kembali terlihat kusut dan tampak penuh beban. "Apa Mas ingat kalau seminggu lalu aku pernah bercerita bahwa kakakku Adelia kabur dari rumah?" ucap Dania, mencoba menceritakan kejadian itu. Erik menganggukkan kepalanya. Ya, aku ingat. Memangnya kenapa?" tanya Erik lagi. Lelaki yang menjadi calon suami Kak Adelia tidak terima, dan ia minta ganti rugi dengan sejumlah uang yang pastinya tidak sedikit. "Jadi sebagai gantinya, aku harus menggantikan posisi Kak Adelia menjadi pengantin wanitanya," tutur Dania dengan mata berkaca-kaca. "Apa?" pakik Erik dengan mata membulat. Ia tidak percaya bahwa ternyata Dania akan segera menikah. Lalu bagaimana dengan... salah, maksudku, bagaimana dengan nasib anak didikmu? Mereka masih membutuhkan dirimu, Dania." Erik menatap sendu kepada gadis itu. Ia berharap apa yang ia dengar sebelumnya hanyalah sebuah lelucon dan bukan yang sebenarnya. "Entahlah, aku sendiri tidak tahu bagaimana nasibku ke depannya bersama lelaki itu. Lelaki yang tidak aku ketahui siapa dan bagaimana sifatnya. Tapi semoga saja dia tidak melarangku untuk tetap mengajar di sini," sahut Dania dengan kepala tertunduk. "Dania." Erik meraih tangan Dania kemudian menggenggamnya dengan erat. "Tidak bisakah kamu menolaknya?" lanjut Erik sambil menatap lekat wajah Dania. Dania menggelengkan kepalanya pelan. "Jika aku menolak, maka ayah dan ibuku harus mengganti kerugian lelaki itu, Mas. Bayangkan saja, jika kerugian lelaki itu sebesar 100 juta, dan ia meminta diganti 10 kali lipat. 100 dikali 10, Dania menutup wajahnya dengan kedua tangan, membayangkan banyaknya jumlah uang tersebut. Erik terdiam sejenak masih berpikir keras. Ia melepaskan genggaman tangannya, kemudian menepuk pundak Dania pelan untuk menenangkan gadis itu. "Bersabarlah Dania. Semoga Tuhan membuka hati lelaki itu dan melepaskan keluargamu," ucap Erik. Bagaimana selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya. Episode 9, Pertemuan Erik dan Daniel. Setelah selesai mengajar, Dania kembali ke kediamannya.
Sementara Eric masih terdiam di tempat itu sambil memikirkan ucapan Dania tadi pagi. Tuan Daniel Dirgantara, Presidir Dirgantara Group. Baiklah, aku harus segera menemuinya. Gumamnya dengan tatapan kosong menerawang. Eric menghampiri motor sport miliknya yang terparkir di halaman. Setelah memasang helm serta jaketnya, lelaki itu segera melajukan kendaraan beroda 2 tersebut ke perusahaan besar milik Daniel. Setelah menempuh perjalanan selama 25 menit, akhirnya ia tiba di tempat tersebut. Eric memarkirkan motornya di tempat yang aman dan kemudian menghampiri para penjaga keamanan yang berjaga di depan pagar. Pak, bolehkah saya bertemu dengan Tuan Daniel Dirgantara, pemilik perusahaan ini? Ucapnya kepada para penjaga tersebut. Lelaki yang bertugas menjaga tempat itu tertawa pelan sambil memperhatikan penampilan Eric. Memangnya Anda sudah membuat janji kepada Tuan Daniel sebelumnya? Saat penjaga keamanan tersebut. Eric menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Tidak sempat terpikirkan olehnya bahwa tidak akan semudah itu bertemu dengan seseorang seperti Tuan Daniel. Seseorang yang bisa menemui Tuan Daniel hanyalah orang-orang tertentu yang pastinya sudah dikenal oleh lelaki itu. Astaga, bodohnya aku, gumam Eric. Sebenarnya saya belum membuat janji kepada Tuan Daniel. Namun apa yang ingin saya bicarakan pada Tuan Daniel adalah sesuatu yang sangat penting. Ini menyangkut kehidupan seseorang. Jawab Eric dengan wajah serius. Penjaga keamanan itu terdiam sejenak setelah mendengar jawaban dari Eric. Apa maksud Anda? Tanya penjaga keamanan itu penuh selidik. Maaf, soal ini saya tidak bisa menceritakannya kepada sesembarang orang, termasuk Anda. Hanya Tuan Daniel yang boleh mengetahuinya. Tegas Eric, agar penjaga keamanan itu yakin bahwa ia tidak sedang berbohong dan ia benar-benar ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting kepada Tuan Daniel. Setelah beberapa saat kemudian, penjaga keamanan itu pun akhirnya bersedia menyampaikan pesan Eric kepada Tuan Daniel. Baiklah, Anda tunggu di sini. Saya akan menyampaikan pesan Anda kepada Tuan Roy, asisten pribadi Tuan Daniel. Tetapi Anda jangan terlalu berharap lebih, karena bisa saja Tuan Roy tidak mengizinkan Anda menemuinya. Tutur penjaga keamanan tersebut. Baik, Pak. Ya, setidaknya Anda sudah berusaha menyampaikan pesan saya. Saud Eric. Lelaki itu segera pergi dan menemui resepsionis. Ia meminta resepsionis tersebut untuk menyampaikan pesan itu kepada yang bersangkutan. Tanpa banyak tanya, wanita itu segera menghubungi nomor telepon yang ada di ruangan Tuan Daniel. Dan kebetulan saat itu Roy masih berada di sana. Siapa Roy? Tanya Daniel kepada Roy yang masih bicara dengan resepsionis di seberang telepon. Ada seorang laki-laki yang bernama Eric Nugraha, sedang menunggu di luar. Dia bilang ingin bicara dengan Anda, Tuan. Ada sesuatu yang penting yang ingin ia bicarakan dan katanya ini menyangkut kehidupan seseorang. Jawab Roy. Daniel terdiam dengan ekspresi wajah bingung. Eric Nugraha? Apakah aku mengenalnya? Kira-kira apa yang ingin ia bicarakan? Apakah ini ada hubungannya dengan hari pernikahanku yang tinggal beberapa hari lagi? Berbagai pertanyaan keluar dari bibir lelaki itu. Roy menggelengkan kepalanya. Ia sendiri tidak tahu siapa lelaki itu. Dan seingatnya, mereka tidak memiliki rekan bisnis yang bernama Eric Nugraha. Maaf Tuan Daniel, saya tidak tahu. Jawab Roy. Persilakan dia masuk. Entah kenapa aku begitu penasaran apa yang sebenarnya ingin dia bicarakan kepadaku. Tutur Daniel sambil menggaruk pelipisnya. Baik Tuan. Roy segera menyampaikan pesan itu kepada resepsionis bahwa Tuan Daniel bersedia menemui lelaki yang bernama Eric tersebut. Cukup lama Eric menunggu di depan pagar dengan harap-harap cemas, dan ternyata penantiannya tidak sia-sia, karena lelaki berkuasa itu bersedia menemui dirinya. Serius? Pakik Eric sambil tersenyum lebar, menatap penjaga keamanan tersebut. Ya, silakan ikuti saya. Titah penjaga keamanan yang kini menuntun Eric menuju ruangan pribadi Tuan Daniel, di mana lelaki itu dan juga asistennya tengah menunggu. Eric tercengang melihat kemegahan bangunan itu. Ia bahkan tidak bosan-bosannya berdecak kagum ketika memperhatikan ruangan demi ruangan yang ia lewati bersama penjaga keamanan itu. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka tiba di depan pintu ruangan pribadi Tuan Daniel. Silakan masuk, ucap penjaga keamanan sembari membuka pintu. Perlahan Eric masuk sambil
menyunggingkan sebuah senyuman hangat untuk kedua orang lelaki berwajah dingin yang kini sedang menatapnya dengan lekat. "Selamat siang, Tuan Daniel." Eric mengangguk hormat kepada Daniel dan Roy. Daniel memperhatikan sosok Eric dengan seksama, dan ia benar-benar tidak mengenali sosok lelaki itu. "Siapa kamu? Dan Anda perlu apa?" tegas Daniel. "Nama saya Eric Nugraha, dan kedatangan saya ke sini ada hubungannya dengan Dania, gadis yang akan Anda nikahi beberapa hari lagi," jawab Eric dengan serius. Daniel yang tadinya sempat memasang wajah males, seketika berubah menjadi serius ketika nama Dania disebutkan. Ia menegakkan punggungnya, kemudian memasang telinganya baik-baik. "Dania? Ada apa dengan Dania? Siapa kamu dan apa hubunganmu dengan gadis itu?" tanya Daniel kemudian. Bagaimana selanjutnya? Sampai bertemu di next episode. Episode 10, Kemarahan Daniel. Nama saya Eric Nugraha, dan saya sahabat Dania. Maaf jika saya lancang, tetapi maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk bernegosiasi dengan Anda. Saya ingin Anda melepaskan Dania, dan biarkan dia bebas dengan pilihannya sendiri. Tutur Eric dengan wajah serius menatap Daniel. Kaki Daniel bergetar hebat di bawah sana. Dengan sekuat tenaga, lelaki itu menahan diri agar tidak terpancing emosi. Namun entah kenapa ucapan Eric barusan benar-benar membuatnya kesal. "Asal kamu tahu, Eric, aku tidak pernah meminta Dania untuk menjadi pengantin penggantiku. Tetapi Pak Adil lah yang menawarkan gadis itu kepadaku. Dan sekarang kamu ingin meminta aku melepaskannya? Sebegitu istimewanya kah Dania bagimu? Hingga kamu berani datang ke sini dan menemuiku?" Kesal Daniel. "Ya, Dania adalah gadis yang sangat istimewa. Rasanya tidak adil jika gadis sebaik dan setulus Dania harus dijadikan alat penebus hutang-hutang keluarga Pak Adi kepada Anda. Bukankah yang salah Adelia? Tetapi kenapa Anda malah membalaskannya kepada Dania yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya?" Tutur Eric, masih dengan wajah seriusnya. Daniel menggebrak meja dengan sangat keras. Rahang lelaki itu menegas dan wajahnya pun terlihat memerah. Daniel benar-benar kesal dan ia sudah tidak bisa menahan amarahnya. "Kurang ajar! Berani sekali kamu bicara seperti itu padaku. Memilih kamu siapa, hah?" teriak Daniel. Dengan tergesa-gesa Daniel menghampiri Eric kemudian meluncurkan sebuah bogeman mentah tepat di wajah lelaki itu. Eric jatuh dengan bokong mendarat lebih dulu. Terlihat darah segar keluar di sudut bibir Eric akibat tamparan Daniel barusan. Roy segera menghampiri Daniel dan mencoba menenangkan lelaki itu. Ia memegangi kedua tangannya agar lelaki itu tidak melakukan hal yang di luar kendalinya. "Tenanglah Tuan." Daniel menghempaskan tangan Roy yang memegangi kedua tangannya. Lelaki itu mengibaskan jas mahal yang ia kenakan dengan gaya yang terlihat keren. Ya, walaupun sebenarnya terlihat sangat mengesalkan untuk seorang Eric. Anda adalah laki kasar dan pemarah. Sangat tidak cocok untuk seorang Dania yang berhati lembut. Gumam Eric sambil tersenyum sinis menatap Daniel. "Sebenarnya berapa kerugian Anda? Katakan saja, aku siap membayarnya, asalkan Anda lepaskan Dania." Lanjut Eric sembari menyeka darah yang sempat keluar dari sudut bibirnya. Sombong sekali kamu. Kerugian yang aku alami hampir 500 juta. Dan aku minta kembalikan jumlah uangku sebanyak 10 kali lipat. Baru aku akan melepaskan gadis itu. Tegas Daniel sambil terus puas. Eric menggelengkan kepalanya pelan sambil terkekeh. "Dasar lintah darat," kesal Eric. "Apa kamu bilang?" teriak Daniel yang kembali tersulut emosi. Roy kembali memegangi tubuh Daniel sembari memberikan isyarat kepada Eric agar segera keluar dari ruangan itu. Eric yang sudah jenuh melihat ekspresi Daniel segera melangkah keluar, sementara Roy masih memegangi lelaki itu agar tidak akan melakukan kekerasan lagi. "Lepaskan aku, Roy. Apa kamu tidak dengar? Lelaki itu sudah berani mengatakan aku lintah darat," teriak Daniel sambil berontak. "Tuan, tenanglah." Bukannya tenang, Daniel malah semakin berontak. Ia mendorong kasar tubuh Roy ketika ada kesempatan, hingga asistennya itu mundur beberapa langkah ke belakang. Sekarang lelaki itu kembali dirajai oleh emosi, dan kemarahan yang menggebu. Ia melemparkan apa saja yang ia temukan, termasuk ponselnya sendiri. Layar ponsel miliknya retak 1000, dan ini entah ponsel yang keberapa.
Roy pun sudah lupa karena saking seringnya bergonta-ganti. Dan sekarang giliran berkas-berkas yang berserakan di atas meja. Berkas-berkas tak bersalah itu pun kembali menjadi sasaran kemarahannya. "Oh!" teriaknya. Daniel terus mengumpat kasar, dan sumpah serapah yang keluar dari bibirnya membuat siapa saja mendengarnya akan sakit telinga. Namun tidak bagi seorang Roy. Roy begitu tahu bagaimana sosok Daniel yang sebenarnya. Ledakan kemarahan yang sering kali terjadi pada Daniel selama ini bukanlah tanpa sebab. Perlakuan buruk sosok sang ayah membuat Daniel menjadi seperti itu. Bukannya takut, Roy malah dengan setia menunggu ledakan kemarahan lelaki itu reda. Ya, walaupun tidak jarang Roy menjadi sasaran empuk kemarahan lelaki itu. Setelah beberapa menit kemudian, kemarahan lelaki itu pun mulai reda. Dengan napas tersengal-sengal, Daniel mencoba duduk di kursi kesayangannya. Dan jangan tanya bagaimana kondisi ruangan itu saat ini. Ruangan itu porak-poranda dan akan menjadi tugas berat para karyawan yang akan membereskannya. "Sudah tenang, Tuan?" Roy menghampiri Daniel sambil menepuk pundak lelaki itu. "Ya," sahut Daniel sembari menganggukkan kepalanya. Roy mengembuskan napas berat. Sekarang ia mulai membayangkan bagaimana reaksi Dania jika tahu bahwa lelaki yang akan menjadi suaminya memiliki sedikit kelainan mental. Roy takut Dania akan kabur sama seperti Adelia. Dan hal itu hanya akan memperburuk kondisi Daniel nantinya. Semoga gadis itu tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh Adelia sebelumnya, batin Roy. Bagaimana selanjutnya? Sampai bertemu di next episode.